Halo, selamat sore, Coach Sinsin. Hai, selamat sore Pastor. Apa kabar? Baik. Nah, kali ini saya Ya, mau sedikit bincang-bincang nih, ngobrol nih, karena kan Coach Sinsin bermain di dunia marketing dan otomatis terkaitnya dengan salesman gitu loh. Jadi tahu tentang salesman harus berlaku seperti apa, bersikap seperti apa. Saya mau bertanya nih, yang pertama, bagaimana sikap seorang salesman ketika dia berjualan supaya konsumennya itu tertarik? mungkin sikap pertama yang harus dipunyai seorang salesman atau salesmanship itu harus percaya diri. Kepercayaan diri itu akan didapat jikalau salesman itu tahu persis apa produk yang dia jual. Sehingga dia bisa percaya diri dan bisa menawarkan dengan baik produk itu. Jadi kuncinya dia harus percaya diri. Itu bisa dibentuk kalau dia mengerti dan sangat tahu produk apa yang dia jual. Saya pikir itu kunci buat seorang salesman untuk bisa menjual produknya. Jadi dia sendiri juga harus yakin dulu ya produknya ya. Betul, dia harus tahu jelas produk seperti apa dan harus yakin bahwa produk yang dia tahu itu memang dia percaya bisa mendeliver dari promise dari produk itu sendiri. Contohnya, Ya. saya jual sapu misalnya. Mm-mm, mm-mm. Saya mesti yakin dan tahu persis bahwa sapu yang saya jual ini memang sapu yang bisa membersihkan debu, bisa membersihkan kotoran di rumah saya. Kalau enggak, sangat susah sekali untuk menjual. Gitu. Iya, benar-benar. Nah, Ya. terus kalau pertanyaan yang kedua nih misalnya, apakah sebelum menawarkan, salesman itu yakin bahwa konsumennya akan tertarik untuk membeli? Kalau soal meyakinkan, dari setelah kita percaya diri, kita juga mesti tahu dan mesti kenal dulu apa kebutuhan customer kita. Mm-mm. Jadi Iya. kita perlu tahu bahwa apakah kebutuhan customer kita saat ini adalah memang sesuai dengan produk yang kita punya. Mm-mm. Artinya kita mesti tahu persis sasaran atau consumer yang kita approach atau kita dekati adalah consumer memang membutuhkan produk yang kita jual. Jadi salesman-nya harus tahu dulu kebutuhannya dulu ya. Iya, karena prinsip menjual dan membeli kan orang akan membeli apa yang dibutuhkan dan sebaliknya kita bisa menjual sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Tentunya ada beberapa kasus tidak selalu dengan rumus yang sama, tetapi prinsipnya kita harus tahu persis apa kebutuhan customer kita. Kalaupun tidak, Mm-mm. berarti kita harus mampu menciptakan kebutuhan calon customer kita dengan produk kita. Iya. Nah, berarti kan kita harus menjual ide, harus menjual produk kita sampai dia yakin bahwa oh ternyata produk yang selama ini dia tidak butuh, karena sudah tahu persis dengan produk yang kita jual, oh ternyata produknya menarik ya, saya mau coba sama beli. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi kalau situasinya terbalik nih, apa sikap dari salesman lakukan nih ketika si konsumen itu menunjukkan ketidaktertarikan? Pada prinsipnya, saya pikir semua customer atau calon pembeli itu bisa punya feeling kok. The sincerity of a salesman. Makanya saya punya satu prinsip sederhana di sales adalah, selain percaya diri, salesman itu harus jujur. Jujur dalam arti, dia tidak boleh bohong tentang kemampuan produknya, Ya. tentang kualitas produknya. Dia juga jujur bahwa apa yang bisa dideliver atau tidak oleh produknya. Jangan sampai karena terdesak ingin menjual, apapun bisa. Ini bisa, itu bisa, ini paling bagus, paling hebat, paling luar biasa. Padahal sebenarnya kalau mau ditanya lebih jauh, menjual dengan berlebihan. Padahal itu tidak. Nah, itu kan cara yang tidak baik menurut saya untuk menjual sesuatu dengan memberikan janji-janji yang melebihi apa yang harusnya ada di produk itu. Ya, memang dia harus menyatakan tentang kebenaran produknya, tapi satu sisi juga Ya. ketika melihat reaksi si konsumennya, wah sepertinya tidak tertarik, dia bukan langsung down ya, dia nggak down gitu kan, dia Iya. harus mencoba Iya. tetap ya. Betul. Biasanya kalau pembeli menolak kan macam-macam. Apakah produknya kemahalan, apakah produknya memang tidak dibutuhkan, atau bahkan dia belum mengenal baik produk kita. Tiga alasan utama ini yang harus kita pecahkan. Kalau memang harganya kemahalan, ya mungkin customer kita ini tidak sesuai dengan target market kita. Dia tidak membutuhkan harga yang lebih mahal dari yang harusnya dia mampu. Atau yang kedua ini yang belum butuh. Nah, ini lebih menarik dan lebih challenging buat seorang salesman. Kalau yang belum butuh ini kan bagaimana cara kita menciptakan kebutuhan itu atau encourage dia atau memotivasi dia atau mempengaruhi dia untuk membeli produk kita. Nah, itu kan tentunya sekali lagi balik lagi ke kunci pertama. Kalau dia salesman sendiri saja sudah tidak percaya dengan produk yang dia jual, bagaimana dia bisa percaya diri, enough confidence to convince the buyer. Itu kan yang penting gitu. Kalau satu lagi pertanyaan yang terakhir nih ya, kalau ini dikaitkannya dengan orang-orang percaya nih, dalam kaitannya dengan salesman nih, karena kan kita sebagai orang percaya itu juga memberitakan tentang kabar baik nih kan. Kira-kira apa nih saran atau masukan konsensin bagi orang-orang percaya? Saya pakai istilah konsep kekristenan.
Iya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus kita, Tuhan kita dengan sangat baik, kita tidak bisa tahu persis apa yang dia telah kerjakan buat kita secara pribadi. Kita tidak tahu persis siapa Tuhan Yesus itu sendiri, sehingga sungguh-sungguh mempengaruhi hidup saya sendiri. Itu juga impossible buat kita untuk menceritakan kabar baik itu ke orang lain. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengalaminya, kita tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Bagaimana kita kasih tahu orang lain, oh Tuhan begitu mengasihimu, padahal kita sendiri itu nggak pernah merasakan itu. Bahkan kita tidak tahu sebenarnya siapakah juru selamat kita sesungguhnya kan. Mungkin itu yang mempengaruhi kita sebagai quote-unquote salesman pada saat kita menjual atau meyakini orang lain bahwa iman kita adalah iman yang baik, adalah iman yang bisa menyelamatkan orang lain. Tentunya kita harus merasakan dan mengalami dulu gitu. Betul. Maka kita akan lebih percaya diri, mensiarkan hidup dengan jujur, dengan kita menciptakan produk kita dengan pengalaman hidup kita. Itu tentunya itu paling powerful untuk menjual sebuah produk kalau kaitkan dengan salesman. Oke. Get it. Oke, thank you Coach Sinsin buat kesempatan ini untuk kita bisa berbincang dan kiranya juga Tuhan terus memakai Coach Sinsin dalam kapasitas di dalam dunia bekerja ya. Dan terima kasih buat sore hari ini. Ya. Salam buat teman-teman ICF. Amin. Bye. God bless.